Oke, kita balik lagi nih buat ngebahas salah satu komik klasik favorit kita semua, Asterix. Dan kali ini ceritanya seru banget. Kita bakal jalan-jalan ke sebuah pulau yang isinya penuh kebanggaan, orang-orangnya suka tidur siang, dan punya keju yang baunya legendaris. Yap, kita akan bedah Asterix di Korsika. Dan seperti biasa ya, setiap cerita Asterix pasti dimulai dengan kalimat ikonik ini. Tahun 50 sebelum Masehi, Galia katanya udah dikuasai sepenuhnya sama Romawi. Tapi tunggu dulu, nggak sepenuhnya juga. Karena seperti yang kita tahu, ada satu desa kecil yang bandel banget, yang nggak mau nyerah sama sekali. Nah, di desa inilah pahlawan kita, Asterix dan Obelix tinggal. Dan kalau ditanya hobi mereka apa, gampang, cuma ada dua. Yang pertama, gebukin orang Romawi. Yang kedua, gebukin tetangga sendiri. Pokoknya, hidup di desa ini jauh dari kata bosen deh. Coba bayangin, cuma gara-gara debat soal ikan yang dijual order alfabetix ini segar atau enggak, bisa langsung jadi tawuran satu desa. Tapi, ya anehnya, ini tuh udah kayak cara mereka buat akrab satu sama lain. Aneh kan? Sebelum kita benar-benar sampai ke pulaunya, para kreatornya, Gosgini dan Uderzo, ngasih kita semacam pemanasan. Lewat kutipan ini, mereka seolah-olah bilang, "Hey, siap-siap ya, Korsika itu bukan tempat biasa." Digambarin sebagai negeri yang penuh dendam, kemalasan, politik yang ribet, tapi juga punya karakter yang nggak bisa ditaklukkan. Ini benar-benar bikin kita penasaran kan? Terus, gimana ceritanya Asterix dan Obelix bisa nyasar ke Korsika? Awalnya, cuma gara-gara ada pesta di kamp Romawi sebelah. Pesta yang tentu saja mereka nggak diundang. Jadi, ceritanya para komandan Romawi ini mau ngadain perayaan ulang tahun garnisun mereka. Biar kelihatan keren di depan utusan Julius Caesar, mereka punya ide, pamerin tawanan dari berbagai daerah yang udah mereka taklukan. Nah, di antara tawanan-tawanan itu, ada satu orang yang beda dari yang lain. Dengar ada rame-rame pesta tapi nggak diundang. Orang-orang Galia ini ya jelas kesel. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya tentu aja mereka datang buat ngerusuh. Kamp Romawi yang tadinya mau pesta meriah langsung jadi arena berantem. Pestanya Romawi, yang nikmatin malah orang Galia. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, Asterix melihat ada satu tawanan yang beda. Dia dirantai, tapi mukanya nggak ada takut-takutnya sama sekali. Malah kelihatan angkuh dan menantang. Ternyata, dia ini pemimpin dari Korsika. Semangatnya yang nggak mau tunduk itu loh yang bikin Asterix langsung tertarik. Begitu dibebasin, pemimpin Korsika ini langsung disambut meriah di desa. Mereka langsung ngerasa klik sama-sama pejuang yang benci sama Romawi. Dari situlah muncul misi baru buat Asterix dan Obelix, nganterin teman baru mereka ini pulang kembali ke pulaunya. Perjalanan ini jelas bakal jadi petualangan yang beda. Bayangin aja, mereka mau ke pulau yang bahkan Romawi aja angkat tangan buat naklukin sepenuhnya. Kira-kira apa yang bakal mereka temui di sana? Oke, petualangan laut ke Korsika pun dimulai. Dan di perjalanan ini, mereka nggak cuma ketemu bahaya yang udah biasa, tapi juga bakal kenalan sama produk unggulan Korsika yang paling terkenal. Dan, paling bikin hidung sengsara. Dan, namanya juga pelayaran Asterix dan Obelix, rasanya nggak afdol kalau nggak ketemu sama langganan mereka. Para bajak laut yang nasibnya selalu sial. Kita semua udah tahu kan gimana akhirnya kalau mereka ketemu? Dan bener aja, ngelihat kapal kecil, para bajak laut ini langsung pede mau ngerampok. Hasilnya, udah bisa ditebak, kapal mereka sendiri yang hancur dan tenggelam. Ini adegan klasik yang emang nggak pernah bosenin. Nah, di kapal ini juga kita akhirnya kenalan sama sumber komedi utama di cerita ini. Pemimpin Korsika dengan bangganya nawarin oleh-oleh dari kampung halamannya, keju Korsika. Dan baunya, astaga, baunya itu bukan main. Saking kuatnya, ikan di laut bisa pingsan, bahkan sampai bikin bagian bawah kapal mereka meleleh. Akhirnya mereka sampai juga di Korsika. Dan ternyata semua yang mereka dengar tentang pulau ini benar semua. Mereka langsung disambut sama budaya yang unik banget, yang intinya itu soal harga diri, tradisi, dan tidur siang yang panjang. Disinilah letak kejeniusan ceritanya. Kita diajak ngeliat satir tentang budaya Korsika. Ada politik antar klan yang dendamnya turun-turun-temurun, ada kebiasaan siesta atau tidur siang yang dianggap sakral, dan yang paling penting, rasa bangga mereka yang selangit. Salah ngomong dikit aja bisa jadi masalah besar. Ini cara Goscinny dan Uderzo ngasih komentar sosial lewat komedi. Pemandangan alam Korsika juga digambarin liar banget sama kayak penduduknya.
Desa-desa mereka itu ngumpet di pegunungan, susah banget dijangkau. Ini seolah-olah nunjukin semangat mereka yang emang nggak mau diatur sama siapa-siapa, apalagi sama Romawi. Disinilah ceritanya sampai ke puncak. Pulangnya pemimpin mereka plus bantuan dari Asterix dan Obelix ternyata memicu sesuatu yang langka banget di Korsika. Para klan yang biasanya musuhan sekarang mau bersatu. Untuk pertama kalinya, para pemimpin klan yang biasanya saling benci mau duduk bareng di satu meja. Apa yang nyatuin mereka? Ya, musuh bersama, Romawi. Mereka pun mulai nyusun strategi buat nyerang Agleria, markas besar Romawi di pulau itu. Dan hasilnya kemenangan total. Bayangin aja, semangat bertarung orang Korsika yang garang digabungin sama ramuan ajaib dari Galia. Pertahanan Romawi langsung hancur lebur. Gubernurnya diusir, kotanya dibebasin. Pertempurannya seru dan tentu aja penuh adegan lucu. Misinya selesai. Pertempuran udah dimenangkan, Korsika bebas lagi. Akhirnya, tibalah waktunya buat Asterix dan Obelix pamit pulang. Momen perpisahannya hangat banget, penuh rasa hormat antara sesama pejuang yang punya semangat perlawanan yang sama. Jadi, kalau kita pikir-pikir lagi, Asterix di Korsika itu bukan cuma cerita lucu soal keju bau atau orang-orang yang suka tidur siang. Jauh lebih dari itu. Ini tuh cerita tentang identitas, tentang harga diri, dan tentang semangat buat nggak mau ditaklukkan. Nggak peduli seberapa besar kekuatan yang dihadapi. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang bikin sekelompok kecil orang, entah itu di Galia atau di Korsika, punya semangat sekuat itu untuk menolak ditaklukkan? Pertanyaan ini rasanya masih relevan banget ya sampai sekarang.